Bapak Ibu itu sudah sangat paham gitu ya. Jadi saya yakin dengan berbagai macam pengalaman Bapak Ibu, kemudian dengan berbagai macam variasi yang sudah Bapak Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran itu, saya yakin pasti Bapak Ibu sudah pernah mungkin satu atau duanya Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nah, terkait tema kita pada hari ini yaitu model pembelajaran inovatif di masa pandemi Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita berbicara inovatif itu tidak ada habisnya gitu ya. Jadi sebagai seorang guru pasti selalu kok Bapak Ibu itu memikirkan adanya kreasi, memikirkan adanya inovasi yang mungkin akan menggugah nantinya anak saya harus diapakan ya peserta didik saya misalnya. Atau nanti terkait modelnya apa ya yang nantinya yang biar siswa saya itu bisa memahami keseluruhan materi misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti mungkin sebelumnya kenalan dulu gitu ya. Tadi saya sudah dikenalkan oleh Bu Anissa. Memang saya di jurusan ekonomi pembangunan ini sebenarnya sudah lumayan lama, jadi hampir beberapa 10 tahunan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi itu pun pengalaman saya yang masih tidak selama Bapak Ibu yang mungkin sudah mengajar puluhan tahun gitu. Ada yang mungkin sudah 15 tahun mengajar atau ada yang mungkin sudah 20 tahun mengajar gitu ya. Nah, jadi nanti ini sifatnya kita sama-sama sharing saja Bapak Ibu, karena mungkin saya juga sama, kita fokusnya ke economic education-nya dan mungkin beberapa inovasi yang pernah saya lakukan terkait penelitian pengabdian yaitu blended learning, kemudian terkait evaluasi pembelajaran dan terkait mata kuliah yang berkaitan dengan entrepreneurship dan financial literasi. Dan untuk mengawali materi kita pada hari ini mungkin yang ada quote yang agak relevan gitu ya. Jadi memang setiap orang itu kita selalu harus mencoba anything new gitu. Kita harus selalu mencoba hal yang baru karena menurut Albert Einstein dia mengatakan anyone who has never made a mistakes has never tried anything new. Jadi kalau misalnya kita nggak mencoba hal yang baru ya pasti nggak ada kesalahan gitu ya. Sehingga nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Apapun yang kita coba ya, dengan niatan yang bagus, dengan tujuan yang untuk memperbaiki kualitas, oke, coba saja gitu ya. Meskipun mungkin ada kekurangan atau ada minimalnya mungkin ada hal yang belum sesuai yang kita harapkan atau tujuannya, oke, tidak masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita selalu harus mengupayakan adanya anything new tadi gitu ya, yang ada hubungannya dengan inovasi. Nah, mungkin ini ilustrasi yang bisa kita wakilkan untuk situasi yang saat ini ada gitu ya. Zaman dulu kalau ya murid zaman dulu itu ketika dikasih umpan atau ketika dikasih makanan salah satu macam saja itu ya nurut-nurut saja gitu ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang tidak seperti itu gitu ya. Nah, ini mungkin ilustrasinya yang induknya memberikan cacing tapi ternyata anak-anaknya pengennya pizza gitu ya. Nah, itu pun kita jadikan refleksi. Mungkin ternyata kebutuhan siswa saat ini tidak seperti yang bikin kita juga gitu ya. Ada yang mungkin celah-celah yang dia itu menginginkan hal yang lebih gitu ya. Hal-hal yang lebih atau mungkin pemikirannya lebih melejit dibandingkan pemikiran kita sendiri Bapak Ibu. Jadi murid saat ini juga dibekali beberapa skill yang mungkin itu justru kita juga harus belajar dari siswanya kita gitu ya, terkait skill yang teknologi atau skill-skill yang lain gitu. Nah, ini ilustrasi sederhananya seperti ini. Nah, kalau zaman dulu kita mengajar mungkin harus bawa berbagai macamnya gitu ya. Mulai dari buku yang tebal-tebal gitu kan. Nah, kemudian bawa berbagai macam perangkatnya, ada map, ada bahan yang kita nanti tayangkan gitu ya, yang kita tunjukkan gitu. Nah, mungkin ada variasi-variasinya yang guru itu zaman dulu selalu banyak gitu ya, tasnya dan seterusnya. Nah, tapi kalau guru zaman now ini Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah di Bapak Ibu itu pasti isinya berbagai macam referensi. Mulai dari e-book ada, mulai dari PPT, segala macamnya gitu ya. Atau mulai dari video pembelajarannya gitu. Itu sudah ada tersimpan semua gitu ya di laptopnya Bapak Ibu. Nah, sehingga
ada perbedaan paradigma dan perbedaan aktivitas yang terjadi saat ini gitu ya. Nah, ini pasti tidak bisa dipungkiri kita sudah melampaui masa ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah sampai di sini bahwa untuk menjadi seorang guru itu sangat sederhana kok, nggak perlu bawa segala macamnya seperti buku yang tebal-tebal dan seterusnya, nggak perlu berat-berat tasnya harus membawa 500 halaman buku misalnya seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Tapi nah, guru saat ini pasti sudah melek yang namanya IT gitu ya. Nah, atau laptop, apalagi sekarang masa pandemi pasti Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan penggunaan teknologi itu. Nah, sehingga media zaman dulu mungkin ya, media zaman dulu harus media-media yang masih konvensional gitu ya. Kalau diilustrasikan seperti ini. Kalau media saat ini ya dengan iTablet tadi gitu ya. Bahkan mungkin ada laptop yang sangat ringan itu yang bisa Bapak Ibu bawa kemana-mana, bisa ditayangkan, enak, dia punya kapasitas yang oke gitu ya misalnya. Nah, jadi pergeseran media yang saat ini kita pakai gitu ya untuk menjadi seorang guru mungkin tidak perlu lagi memakai media-media yang konvensional misalnya kertas HVS atau kertas yang tebal seperti itu kemudian harus diisolasi dan seterusnya. Nah, tidak lagi seperti itu gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu bisa dituntut untuk semakin kreatif melakukan inovasi dalam media yang dilakukan gitu ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, sehingga terkait untuk pembelajaran saat ini gitu ya atau yang kita pahami bersama online learning gitu ya versus conventional learning. Nah, kalau di sini future gitu ya, sebenarnya bukan future now gitu ya. Yang saat ini kita alami justru kita saat ini sedang mengalaminya yang namanya online learning. Kita tidak face to face lagi, tidak klasikal lagi seperti ini Bapak Ibu. Dulu kalau waktu zaman saya kuliah tahun 2004 itu masih merasakan kuliah umum di salah satu aula gitu ya, aula atau hallnya kampus yang itu terdiri dari 300 orang atau 400 orang gitu ya, satu kapasitas. Nah, kemudian ada narasumbernya satu di tengah gitu ya, dan itu pernah mengalami itu. Nah, pembelajaran yang seperti ini konvensional bisa jadi tidak relevan lagi saat ini gitu ya. Nah, justru saat ini ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu bisa lihat kelasnya sangat efektif ketika ada peserta didik atau yang dalam jumlah atau kapasitas yang lebih sedikit karena memang benar-benar project dan mungkin di sini Bapak Ibu bisa lihat fasilitatornya atau yang menjadi gurunya atau dosennya dia di situ sangat detail dalam menjelaskan project yang dilakukan atau dalam menjelaskan materi yang dilakukan dan artinya nanti langsung tersampaikan ke peserta didiknya seperti itu. Tapi masing-masingnya ini memang memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi saya setuju sekali pasti Bapak Ibu juga berpikiran bahwa ya memang ketika kita melakukan pembelajaran mikro pasti waktunya membutuhkan waktu yang sangat lama dan kemudian sangat mungkin harus ada SDM yang cukup banyak atau cukup berkualitas seperti itu mumpuni. Nah, tapi kalau klasikal ini kan langsung digeradak selesai gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya 10 pas langsung dalam waktu yang bersamaan. Nah, misalnya seperti itu. Oke, tapi masing-masingnya pasti punya tujuan dan kekhasan masing-masing. Oke. Nah, saat ini memang kita dihadapkan dengan pola kehidupan dan perilaku baru. Jadi pandemi COVID ini memaksa kita untuk semuanya diubah Bapak Ibu. Jadi mulai dari uh, uh, perilakunya kita, kemudian dari kehidupan interaksinya kita setiap hari, sehari-hari gitu ya. Nah, itu kita diminta untuk menjaga jarak salah satunya, meskipun ada protokol kesehatan yang lainnya. Nah, seperti yang kita saat ini kita lakukan, kita biasanya langsung offline gitu ya, door to door ke sekolah-sekolah untuk menjalin interaksi, menjalin kerjasama, menyampaikan materi gitu ya. Tapi karena pandemi COVID, akhirnya kita menyesuaikan dengan keadaan. Kita tidak bisa datang
ke sekolahnya Bapak Ibu. Lalu ada pergeseran paradigma dan transformasi sosial. Dan ternyata dari adanya ini kita dihadapkan lagi satu problem, ada pandemi yang sedang kita lalui saat ini. Nah, tidak hanya kita Bapak Ibu, tapi justru semua yang ada di dunia. Nah, ini kita juga kewalahan. Akhirnya dari pandemi COVID ini kita butuh yang namanya kebijakan represif. Nah, jadi kebijakan represif ini ternyata menimbulkan adanya panik massal yang ada di semuanya gitu ya, termasuk juga di Indonesia, dan sehingga perekonomian dan kehidupan yang ada itu pastinya juga ikut terdampak Bapak Ibu. Dan akhirnya menuntut kita untuk membuat pola kehidupan baru dan perilaku yang baru, sehingga ini pastinya juga akan berdampak ke pola kebijakan baru dalam pendidikan gitu. Nah, sehingga ya pasti mau tidak mau meskipun saat ini sedang susah misalnya untuk mencari untuk bisa survive dalam kegiatan ekonomi atau dalam memenuhi kebutuhan. Nah, tapi di sisi lain pasti pendidikan itu juga hal yang sangat vital yang harus tetap diwujudkan gitu. Nah, jadi ya memang banyak sekali kendalanya, banyak sekali permasalahannya, termasuk juga mungkin sekolah harus menambah biaya gitu ya untuk misalnya rekrutmen tenaga IT misalnya ya. Jadi kalau beberapa sekolahan itu pernah juga wawancara dan tanya-tanya gitu ya di sekolahan seperti apa bisa survive di saat pandemi COVID saat ini. Nah, ternyata harus menambah IT karena ternyata SDM gurunya masih belum siap untuk pas waktu di awal-awal ya COVID masih tahun 2020 gitu ya, 2020 itu masih belum, ini harus akselerasi dulu SDM tentang IT-nya, SDM gurunya tentang IT-nya, sehingga harus ada merekrut lagi tenaga IT yang berhubungan dengan teknologi komputer dan seterusnya. Nah, sehingga pasti sekolah mengeluarkan biaya lagi, belum lagi dituntut dengan prokes yang harus ada yang namanya hand sanitizer misalnya, masker, kemudian pengadaan alat-alat untuk nakes dan seterusnya yang ada di sekolah. Nah, itu pasti menuntut biaya operasional yang baru lagi gitu. Akhirnya RAB-nya sudah disusun cantik-cantik gitu kan. Nah, tapi ternyata sekarang karena RAB COVID ya otomatis menyesuaikan gitu. Nah, jadi memang banyak sekali. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan berbagai macam effortnya untuk bisa survive melakukan yang namanya pembelajaran saat ini yang sesuai dengan protokol. Nah, kalau berbicara pembelajaran gitu ya Bapak Ibu, saat ini kita melakukannya dengan Zoom ataupun dengan Google Meet seperti yang saat ini misalnya. Kalau kita mau conference, jadi kan biasanya Bapak Ibu menjadwalkan, oh nanti selama 1 minggu saya conference dengan masing-masing kelas itu berapa lama misalnya, atau berapa jam misalnya. Nah, sehingga pasti Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini gitu ya. Di siswanya Bapak Ibu sebelum tahun 2020 atau pandemi, kalau misalnya mau bolos ya udah tinggal manjat aja gitu ya misalnya, atau menerobos satpam yang ada di sekolahan. Nah, tapi kalau zaman sekarang, nah karena kita konferensinya pakai Google Meet atau Zoom, nah cukup bolosnya itu matikan kamera, kemudian dimatikan mikrofon gitu ya, dipanggil-panggil nggak nyaut lagi misalnya gitu ya. Nah, ternyata siswanya tidur gitu. Kita sudah enak-enak menjalankan memberikan materi, ceramah banyak, memberikan tutorial tugas misalnya gitu ya. Nah, menerangkan berbagai macam itu. Nah, ternyata siswanya dipanggil-panggil di abseni nggak nyala gitu ya, nggak nyaut, atau sinyalnya jelek lah apalah misalnya alasannya itu gitu kan. Nah, padahal mungkin ya tidak seperti itu juga gitu ya, karena kalau setelahnya kita pamitan pembelajaran sudah selesai ya, kemudian terus sudah rame itu, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih ilmunya bermanfaat sekali, pasti sudah seperti itu semua. Padahal tadi kalau dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut, alasannya sinyal jelek misalnya gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan inovasi, sebenarnya inovasi pembelajaran yang sudah ada itu sudah banyak sekali Bapak Ibu. Jadi yang beredar di kita gitu ya, inovasi yang sudah ada yang pernah melakukan gitu ya. Nah, ini
contohnya seperti ada Flip Classroom. Flip Classroom itu sama seperti blended learning Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Flip Classroom itu pembelajaran terbalik, di mana materi pembelajaran itu diperkenalkan kepada siswa ketika di rumah dan berlatih mengerjakan di sekolah. Jadi kalau misalnya kita memberikan anak-anak kita itu video pembelajaran yang bisa ditonton di rumah, yang bisa ditonton di kos-kosan misalnya, atau yang bisa nanti belajarnya atau lihat tutorial videonya itu kapanpun dimanapun, nah itu kita sudah masuk ke situ Bapak Ibu. Nah, terus nanti kira-kira kalau misalnya di dalam video itu ada praktikum, kemudian atau di dalam video itu ada praktek untuk laporan keuangan misalnya, menyusun laporan keuangan, atau misalnya ada project base yang dilakukan. Nah, itu berarti harus datang ke sekolah. Nah, itu berarti kita sudah melakukan blended learning, Bapak Ibu. Nah, di Flip Classroom itu juga kita memperkenalkan konten baru di sekolah, lalu menugaskan pekerjaan rumah dan proyek bisa diselesaikan oleh siswa secara mandiri di rumah. Nah, atau juga full misalnya dilakukan di rumah itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, ini juga dinamakan yang namanya Flip Classroom. Nah, lalu dengan adanya Flip Classroom ini, nah interaksi yang terjadi gitu kan tidak hanya tatap muka Bapak Ibu. Jadi interaksi yang terjadi tatap muka bisa dilakukan atau bisa dikombin dengan kita melalui teknologi. Jadi tidak hanya tatap muka, tapi untuk konferennya, untuk materinya bisa diunduh dari beberapa laman misalnya, atau bisa melalui video yang Bapak Ibu unggah di Google Drive misalnya, kemudian Bapak Ibu share linknya ke siswanya Bapak Ibu misalnya, seperti itu juga yang terjadi memungkinkan Flip Classroom. Nah, kemudian siswa dapat menonton video di rumah, kemudian datang ke sekolah untuk mengerjakan pekerjaan rumah dengan membawa pertanyaan dan setidaknya beberapa latar belakang pengetahuan. Nah, ini yang mungkin harus difahami bersama. Jadi tugas kita itu tidak hanya sekedar share video misalnya. Ini share ya, silakan dipelajari. Nah, tidak hanya seperti itu Bapak Ibu, tapi ada tanggung jawab yang lain, yaitu apakah materi atau apakah konten yang ada di video pembelajaran tadi tersampaikan misalnya, ataukah memang siswanya masih bingung ketika membahas atau ketika belajar mandiri terkait video pembelajaran tadi, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, sehingga kita kalau misalnya Bapak Ibu berkesempatan untuk bisa sharing, kemudian Bapak Ibu misalnya unggah di YouTube, kemudian siswanya mengakses. Nah, tapi jangan dilupakan tanggung jawab untuk melakukan review atau merefleksi lagi. Nah, jadi siswa ada kesempatan untuk memberikan pertanyaan, atau Bapak Ibu ada kesempatan untuk mengecek, merefleksi bagaimana sebenarnya pemahaman yang dilakukan oleh siswa. Misalnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama ada Flip Classroom. Nah, yang berikutnya, apa bedanya kalau Flip Classroom dengan e-learning atau PJJ ini Bapak Ibu gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa kembali lagi mengingat-ingat kembali kalau yang dinamakan e-learning atau pembelajaran jarak jauh itu ya memang pembelajaran online gitu ya. Jadi ini tidak membahas secara face to face, maksudnya kalau Flip Classroom itu blended learning yang memang mengcombine antara face to face juga, kemudian online juga gitu ya. Nah, tapi kalau e-learning itu lebih ke memfokuskan pembelajaran yang dilakukan secara online. Jadi misalnya Bapak Ibu menggunakan teknologi tertentu, menggunakan media elektronik tertentu, kemudian di internet tersebut ada akses yang bisa digunakan. Nah, itu termasuk e-learning. Jadi misalnya di situ ada e-book yang bisa diakses. Kemudian yang disenangi oleh siswanya Bapak Ibu. Nah, misalnya media terkait itu terkoneksi dengan internet, nah itu berarti juga dikenal dengan yang namanya e-learning gitu. Nah, kemudian terkait inovasi yang selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis komunitas. Jadi komunitas ini yang selalu kita sadari bersama, mau nggak mau saat ini sedang lagi marak-maraknya Bapak Ibu. Jadi
di Instagram mungkin, kemudian di Facebook mungkin, atau mungkin di WA, ada di Telegram, ataupun dimanapun gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut, jejaring-jejaring sosial itu gitu ya. Nah, untuk kita masuki dalam komunitas-komunitas belajar. Jadi misalnya Bapak Ibu menugaskan siswanya untuk memiliki skill yang berkaitan dengan entrepreneurship misalnya. Nah, berarti Bapak Ibu memberikan masukan bagi siswanya bahwa untuk kita itu memiliki skill bisnis, silakan gabung ke komunitas-komunitas bisnis. Nah, komunitas bisnis ada yang secara online ataupun yang secara offline. Jadi nanti Bapak Ibu berikan mungkin website alamatnya. Oh, ini ada komunitas skill entrepreneur yang bisa diakses misalnya. Nah, itu biasanya dari komunitas tersebut kita mungkin bisa memiliki yang namanya pengetahuan-pengetahuan yang terbaru. Jadi kita upgrade skill kita, kemudian mungkin justru dari komunitas-komunitas itu kita bisa punya tambahan skill yang itu langsung kita bisa action seperti itu Bapak Ibu. Jadi komunitasnya banyak, atau mungkin kalau misalnya ada skill tambahan untuk skill berbahasa Inggris misalnya, gampangannya kan yang paling mudah itu ya. Nah, pasti sekarang di semua platform baik itu Instagram ataupun di Facebook itu ada yang namanya komunitas-komunitas berbahasa Inggris gitu ya, seperti Scooter, kemudian ada TOEFL yang banyak sekali gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekolah TOEFL itu. Nah, itu beberapa salah satu contoh komunitas yang bisa dijadikan salah satu alternatif Bapak Ibu ketika melakukan inovasi pembelajaran. Nah, lalu yang selanjutnya ini FR dan AR Bapak Ibu. Jadi kalau FR itu berkaitan dengan teknologi adanya 3D, jadi 3 dimensi, Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini teknologi ini memungkinkan penggunanya untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan yang berdimensi 3 dimensi, dan itu disimulasikan oleh komputer. Nah, seolah-olah kita terlibat secara fisik. Kalau yang AR, dia di situ realitas tambahan dari teknologi yang menggabungkan 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi kalau yang FR itu 3 dimensi saja Bapak Ibu, kalau yang AR 2 dimensi dan 3 dimensi digabungkan jadi satu. Nah, contoh-contohnya gitu ya Bapak Ibu, misalnya kita ada salah satu game permainan gitu ya, yang itu kita itu bisa merasakan benar-benar berada di pasar modal atau di waktu saham gitu ya, waktu adanya interaksi antara pasar primer dan pasar sekunder. Nah, kita benar-benar di dalamnya gitu ya, ataupun kita itu merasakan, kita ikut merasakan situasi atau kondisi yang pada saat interaksi seperti apa yang ada di dalam situ. Nah, itu ada, dan atau mungkin memang banyak sekali contoh-contoh yang lain yang bisa dijadikan FR sama AR. Biasanya nanti ada scan barcode gitu ya, dan itu nanti muncul gitu. Kalau misalnya di buku-bukunya anak-anak itu muncul yang ada scan barcode-nya, itu nanti ketika kita misalnya membaca yang namanya budaya Indonesia ada budaya salah satunya ada budaya Betawi gitu ya. Nah, ternyata nanti ketika di scan barcode muncul yang namanya patung ondel-ondel, muncul yang namanya Monas, misalnya seperti itu. Nah, itu benar-benar muncul di hadapan kita, itu ada yang seperti itu salah satunya Bapak Ibu. Nah, memang tapi pembuatan FR sama AR itu memang membutuhkan biaya yang cukup mahal. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran, sama disesuaikan dengan minat bakatnya, dan disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Nah, ini inovasi pembelajaran yang sudah ada Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya di sini ada juga inovasi pembelajaran yang lain, seperti ada GBL atau Game Based Learning. Jadi di Game Based Learning ini saat ini kan memang yang kita hadapi itu generasi Z ya Bapak Ibu ya. Jadi generasi yang dimana memang mereka itu tidak bisa terpisahkan dari gadget, kemudian mereka itu mungkin selalu
hampir separuh lebih aktivitasnya itu berorientasi pada gadget atau pada laptop atau pada ya suka sekali berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan teknologi gitu ya. Jadi mereka itu sangat simpel mikirnya, sangat efisien. Nah, sehingga saat itu pasti peserta didik Bapak Ibu sangat suka sekali dengan game gitu ya. Nah, bahkan sekarang sukanya lagi demam Mobile Legend misalnya gitu ya, atau demam game-game yang lain yang saya tidak tahu, saya update gamenya yang lain apa saja gitu ya. Tapi biasanya yang selalu siswanya kita itu pasti suka lah. Semua siswa itu nggak ada yang nggak suka game misalnya gitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu punya skill untuk membuat model pembelajaran yang berbasis game ini. Nah, silakan Bapak Ibu buat gitu ya, dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada gitu kan. Nah, yang kita tahu gitu ya, memang dengan adanya game based learning ini, materi belajar itu disampaikan dalam bentuk permainan yang lebih menyenangkan, lebih menarik, lebih membuat peserta didik itu enjoy misalnya ya Bapak Ibu ya dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Dan biasanya kita memang ketika menggunakan game ini untuk memotivasi siswa gitu ya. Kadang-kadang siswa kita kan moodnya naik turun nih gitu ya levelnya. Nah, biar mereka juga suka dalam belajar. Nah, kita salah satu motivasi yang kita lakukan dengan membentuk yang namanya game based learning ini. Dan sebenarnya biar unsur permainannya itu juga ada ininya, ada apa ya, tidak hanya sekedar melulu bermain tok gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa kombinasikan dengan adanya mungkin ada kompetisi di situ gitu ya, ada game competition. Jadi sehingga ada level, kemudian ada berbagai macam reward yang nanti bisa dimiliki oleh siswa ketika dia bisa sampai ke level tertentu. Nah, ini nanti salah satunya ya, Ibu bikin. Apakah bikinnya misalnya Bapak Ibu bisa memakai fitur-fitur yang mungkin itu yang tidak berbayar saja gitu ya, Bapak Ibu. Yang mungkin tidak berbayar yang ada di Google atau yang ada di software-software yang tidak berbayar. Nah, nanti mungkin bisa Bapak Ibu kembangkan dengan cara salah satunya dengan cara game based learning ini. Nah, lalu yang selanjutnya yang berkaitan dengan cloud computing. Jadi cloud computing yang teknologi awan di sini, nah itu biasanya untuk referensi-referensi atau untuk bahan ajarnya Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu tidak perlu lagi menyimpannya di flash disk misalnya, atau Bapak Ibu tidak perlu lagi menyimpannya di hard disk gitu kan. Nah, tapi justru Bapak Ibu bisa masukkan ke cloud computing ini. Jadi teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Nah, sehingga di sini nanti Bapak Ibu registrasi dulu pakai akun gitu ya. Nah, nanti ya memang mungkin effortnya harus menghafal passwordnya ya, tapi nggak perlu menghafal, nanti mungkin bisa di remember seterusnya, sehingga kalau sudah masuk ke platform akun tersebut sudah langsung otomatis ada passwordnya Bapak Ibu. Atau mungkin yang lebih mudah lagi, Bapak Ibu bisa passwordnya disamakan semua dengan emailnya Bapak Ibu atau dengan akun LMS-nya Bapak Ibu gitu ya. Nah, misalnya untuk memudahkan. Nah, sehingga dengan teknologi cloud computing ini kita bisa menyimpan apa saja Bapak Ibu, mulai dari yang berukuran mungkin besar gitu ya, dan tidak mungkin kalau tidak di flash disk itu kita tidak cukup gitu ya, karena flash disk kita misalnya hanya 8 GB. Nah, itu di sini masih sangat memungkinkan dan juga akan memungkinkan kita untuk bisa meng-share gitu ya ke teman-teman kita agar bisa memiliki referensi tersebut atau tidak tertinggal atau selalu update materi tersebut gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita juga perlu yang namanya inovasi pembelajaran itu kita libatkan peserta didik. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan itu gitu. Nah, kalau misalnya saat ini online Bu, bagaimana melibatkan peserta didik ini? Nah, misalnya begitu, ada pertanyaan begitu. Nah, silakan Bapak Ibu menggunakan platform yang bisa berinteraksi langsung dengan siswanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya conference gitu ya, nah conference itu langsung juga menyampaikan materi, tapi sesekali juga Bapak Ibu boleh menyapa
peserta didiknya, atau boleh memanggil peserta didiknya misalnya ya, untuk tanya kira-kira sudah sampai apa belum, kemudian kira-kira sudah memahami atau belum. Kalau secara offline masih enak kita melibatkan peserta didik dalam pembelajaran dengan diskusi kelompok misalnya, atau dengan kita membuatkan area untuk ada beberapa tugas yang harus diselesaikan secara berkelompok gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau secara online mungkin kita bisa siasati dengan adanya Mentimeter misalnya, ataupun dengan adanya platform-platform yang lain yang itu bisa melihat peserta didiknya bisa ikut berkontribusi. Nah, yang selanjutnya ini Bapak Ibu yang saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan yang namanya PJBL. Jadi Project Based Learning, karena salah satunya scientific yang saat ini gitu ya, K13 untuk menuntut penilaiannya salah satunya yaitu dengan Project Based Learning ya, salah satu yang bisa kita lakukan karena di PJBL ini sangat mengakomodir gitu kan, untuk kita bisa mengukur bagaimana kemampuan siswa secara menyeluruh Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita pahami bersama bahwa PJBL itu memang metode pembelajaran yang menggunakan project gitu ya. Jadi pasti orientasinya ke project atau adanya aktivitas atau kegiatan yang itu satu-satunya media yang bisa kita lakukan. Nah, sehingga dengan adanya project ini ada kegiatan yang harus di-show-kan gitu ya, diperformkan oleh peserta didiknya Bapak Ibu. Nah, otomatis mereka pasti melakukan eksplorasi gitu ya. Dan mereka pasti mensintesis dari berbagai macam informasi yang ada yang sesuai dengan proyeknya seperti apa. Nah, lalu seperti yang kita pahami di sini, pembelajaran berbasis proyek memang metode yang kita gunakan awalnya berangkatnya memang salah satunya dari masalah gitu ya. Dan nantinya dari masalah tersebut kita harapkan siswanya kita untuk bisa mengumpulkan, kita untuk bisa mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman-pengalaman dan berkreasi gitu ya, berkreasi sesuai dengan aktivitas yang nyatanya seperti apa. Jadi gampangannya ya project itu ya pasti ada perform nanti dari siswa, performance-nya nanti dari siswa apa yang mau ditunjukkan gitu. Nah, jadi kurang lebih ada 8 inovasi pembelajaran Bapak Ibu, tapi nanti tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu memiliki inovasi-inovasi pembelajaran yang lain. Apakah inovasi pembelajaran hanya ada 8 ini saja? Tentu tidak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan sesuai dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang lainnya. Nah, oke. Bisa diklik ini Bapak Ibu, HTTPS ini saya share di ini ya, di chat room. Jadi memang biar nanti saya bisa ini ya, saya bisa cek bagaimana kebiasaannya Bapak Ibu untuk melakukan itu. Monggo dicek lagi kliknya yang di chat. Nah, ini nanti saya lihatkan di sini Bapak Ibu. Oke, mungkin sambil ini boleh sesi tanya jawab apa enggak Bu Anissa? Misalnya kalau misalnya tidak terlalu jauh, mungkin dari sini kalau ada yang tanya juga boleh Bapak Ibu. Ya, baik Bu Yani. Dari Bapak Ibu Guru, kalau ada pertanyaan yang atau unek-unek yang ingin disampaikan, monggo saya beri waktu untuk beberapa saat sambil mengisi Mentimeter yang di-share oleh Ibu materi kita Ibu Sri Handayani. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau langsung saja unmute untuk menyampaikan pertanyaannya tersebut. Silakan Bapak Ibu. Oke, nah ya jadi banyak sekali ya yang di chat tadi, ada yang Pokemon Go, iya betul ya. Karena biasanya siswanya kita selalu antusias kalau diajak main game-game yang seperti itu, dan di kita salah satu dosen kita juga ada yang sudah mengembangkan permainan yang seperti itu. Ada fitur Pokemon yang itu menjadikan karakter yang ada di game tersebut dan dipakainya untuk membahas masalah-masalah ekonomi gitu atau skill-skill pengetahuan ekonomi Bapak Ibu.
Oke, monggo kalau misalnya ada pertanyaan dan bisa sambil klik ini masih belum ada respon. Nah, ini oh ya ada yang mapel non ekonomi boleh nanti diganti Menyesuaikan nggak begitu. perlu ekonomi. Ya, jadi pembelajaran di masa pandemi gitu. Jadi kalau menurut Bapak Ibu pembelajaran di masa pandemi itu apa? Misalnya pembelajaran yang membuat capek guru untuk harus membuat media, harus membuat video pembelajaran, harus rekaman, dikit-dikit record gitu ya, dikit-dikit conference, dikit-dikit Zoom meeting, Google meeting misalnya gitu ya. Nah silakan, boleh kalau yang non ekonomi yang ekonominya tidak di ini kan aja, Disesuaikan maksudnya dengan di bidang studinya begitu ya Bu Yani ya. Yeah. ya betul disesuaikan dengan bidang studinya. Oke, jadi kenapa Mentimeter? Mungkin salah satunya ini Mentimeter Bapak Ibu yang bisa kita pakai untuk salah satu apa ya mencontohkan kita berinteraksi dengan lawan bicara kita gitu ya atau siswa kita atau misalnya peserta didik kita gitu ya. Ini misalnya contohnya seperti ini Bapak Ibu bisa buat masing-masing sesuai dengan topiknya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya conference, saya biasanya selalu pakai salah satunya ini. Jadi biar bisa ngecek, oh kemampuan yang lawannya saya ini saat ini sedang seperti apa sih gitu ya. Atau misalnya peserta didik saya paham nggak ya materi pasar misalnya. Bapak Ibu survei dulu nih gitu ya, satu kelas pasar itu menurut mereka seperti apa misalnya gitu ya. Ataupun Bapak Ibu survei dulu, mereka pernah pergi ke pasar nggak? Jangan jangan nggak pernah pergi ke pasar misalnya, jangan selalu langsung ke supermarket misalnya atau yang lain gitu ya. Nah jadi misalnya Bapak Ibu lakukan survei. Nah ini contohnya saja sih kalau misalnya seperti yang saya lakukan di sini. Menurut Bapak Ibu yang dimaksud dengan financial literasi itu apa? Nah ini ternyata jawaban-jawaban survei yang ada yang hanya jawab keuangan, ada yang jawab informasi keuangan, ada yang jawab materi tentang keuangan, ada yang jawab lengkap gitu ya. Misalnya pertimbangan seseorang ini, terus pemahaman tentang keuangan. Nah, ini kan berarti kita tahu bahwa oh ternyata peserta didiknya mungkin yang memahami financial literasi secara detail atau secara benar itu masih beberapa persen saja. Tapi yang lainnya ya masih hanya taraf yang medium atau taraf yang paling sederhana misalnya seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tambahkan gitu ya, bisa tambah yang lainnya. Nah, jadi mungkin kalau yang tadi saya coba itu word cloud, aja muncul uh, kata-kata gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang di sini kata-kata. Tapi kalau misalnya yang peringkat, nah nanti akan ada. Nah ini ada yang kasih. Nah ini word cloud-nya seperti ini. Kayak ada yang menjawab membuat media, kemudian SKI. Nah ini SKI apa ini Pak? Mungkin bisa diceritakan Bapak atau Ibu ini yang menjawab SKI. Ini kita bisa lihat partisipannya siapa saja ada di sini Bapak Ibu. SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Oh ya, oke. Bapak Ibu mengajar materi apa Bu? Mata pelajaran Saya apa? mengajar materi sejarah kebudayaan Islam berkaitan dengan sejarah Oh ya. Islam pada masa Rasulullah sampai Nabi. Oh ya, baik. Jadi sejarah kebudayaan Islam. Oke. Oke, silakan ditambahkan lagi berkaitan dengan apa pembelajaran di masa pandemi menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Misalnya pembelajaran online, apa pembelajaran yang tujuan pembelajarannya susah untuk tercapai misalnya begitu gitu, atau pembelajaran apa nanti kata-kata yang sering muncul Bapak Ibu misalnya kalau di sini banyak yang menjawab online gitu ya, online learning. Nah nanti mungkin kata online itu akan besar yang ada di tengah-tengah gitu, tapi yang sering tidak muncul atau yang sedikit yang dijawab itu nanti di samping-samping seperti itu. Nah, oke, kemudian selain ini salah satu sambil menunggu responnya ya Bapak Ibu, kita bisa contoh melakukan interaksi-interaksinya. Nah, oke, di sini ada mapel fisika praktik, kemudian pembelajaran di masa pandemi sederhana di rumah, dan nah di video unggah YouTube. Nah, jadi YouTuber semua ini berarti Bapak Ibu ya. Karena masa pandemi
malah punya akun YouTube gitu ya misalnya gitu kan, karena harus mengunggah terus gitu. Oke, nggak apa-apa, berarti sudah bagus ya, pemanfaatan teknologinya masuk lah. Nah, silakan kalau misalnya ada pembelajaran yang lain. Nah, ini kenapa beda warna dan seterusnya, itu memang yang namanya word cloud Bapak Ibu, itu di sini survei tersebut mengakses kata-katanya Bapak Ibu. Jadi yang sering keluar mungkin nanti akan ada warna yang sama, kemudian hurufnya yang lebih besar dan seterusnya. Nah, selain Mentimeter gitu ya, sebenarnya Bapak Ibu bisa menggunakan Padlet juga Bapak Ibu. Oke, jadi apakah perlu kita melakukan survei ke dalam siswa gitu ya, ke peserta didiknya? Kita sangat perlu Bapak Ibu. Jadi fungsinya salah satunya ini tadi, keterlibatan masing-masing, kita melibatkan siswa peserta didik kita dalam pembelajaran gitu. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang kan kita juga nggak enak ya Bapak Ibu kalau misalnya itu dicuekin udah 2 jam gitu ya di video gitu ya, di conference misalnya atau di Google Meet atau di Zoom, tapi ternyata siswanya kita nggak ada respon sama sekali misalnya. Kemudian kita nggak tahu siswanya kita memahami apa tidak. Jangan-jangan kita sudah berbusa-busa tapi ternyata siswanya nggak paham gitu ya. Kalau di kelas kan enak karena kelihatan Bapak Ibu, oh siswanya ini ngantuk karena angop terus dari tadi misalnya. Oh siswanya ini nggak antusias nih karena murung aja misalnya. Nah, siswanya ini sangat antusias karena dari tatapan matanya berbinar-binar misalnya, langsung sangat antusias estetik dengan ini materi yang kita ajarkan gitu. Nah, tapi kalau video conference kan kita nggak tahu Bapak Ibu. Nah, salah satunya kita bisa melakukan ini. Misalkan ini yang saya pakai. Jadi Padlet ini kita bisa kasih topik gitu kan. Nah, kemudian nanti teman-temannya atau siswanya itu bisa post gitu ya, post chat atau post pendapat atau post opini gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti saya juga bisa mereply. Jadi seperti ini betul Dela. Nah, karena Dela membahas tentang kurva permintaan yang menunjukkan hubungan terbalik dan seterusnya gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita bisa merespon per masing-masing siswanya kita juga bisa kita lihat. Nah, ini yang memberikan pendapat tadi ada dia, Eriza, Vika, ini Bunga. Nah, jadi ini juga untuk siswa, untuk penilaian Bapak Ibu guru. Karena penilaian kita kan dituntut tidak hanya kognitif saja ya Bapak Ibu, tapi ada afektif, kemudian ada psikomotor. Nah, berarti per masing-masingnya ini bisa masuk ke komponen penilaiannya Bapak Ibu ya. Nah, terus selain itu, oke, nah ini sudah semakin banyak yang menjawab. Oke, selain Padlet, kemudian finansial literasi ini Mentimeter juga sebenarnya ada juga all everywhere Bapak Ibu. Jadi coba saya login pakai akun saya dulu saja. Oh iya, kalau Poll Everywhere ini ada durasinya Bapak Ibu karena ini setengah berbayar. Jadi kalau misalnya kita 2 hari kemudian nggak akses ya, kita nggak bisa masuk ke aktivitas yang ini tadi. Tapi kalau Mentimeter sama Padlet agak lama Bapak Ibu. Nah ini juga hampir sama dengan Mentimeter sih Bapak Ibu, sama-sama tentang survei atau polling dan itu bisa menggunakan berbagai macamnya. Jadi misalnya bisa menggunakan ranking, peringkat yang ini katanya. Jadi bisa types-nya, bisa multiple choice, ataupun bisa skala, ataupun bisa ranking, ataupun bisa question and answer, atau open ended, ini bisa ya Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Oke, nah silakan kalau misalnya ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ada yang menjawab pembelajaran di masa pandemi itu pembelajaran yang membingungkan. Iya, saya juga setuju Bapak Ibu. Jadi membingungkan bagi semua pihak gitu ya, termasuk juga bagi orang tua, termasuk juga bagi anaknya, termasuk juga bagi gurunya. Gurunya sudah ngoyo, sudah ada effort untuk mencari referensi, kemudian membuat media, kemudian merekam. Nah, tapi ternyata
setelahnya itu semuanya dilakukan, siswanya kalau ditanya masih bingung Bu, enggak tahu Bu gitu ya misalnya. Terus belum lagi memberikan tugas tapi tugasnya tidak dikerjakan, misalnya saat Google Classroom sudah ada dudet tapi ternyata mengumpulkannya langsung 1 minggu terlambat gitu ya misalnya seperti itu. Nah juga sama dengan orang tua juga ada kendala-kendala tersendiri karena tidak semua orang tua bisa mendampingi anaknya untuk misalnya join Zoom atau join Google Meeting atau mengecek Google Classroom dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah kemudian ada yang juga mengatakan sulit gitu ya. Nah, jadi sulit ya memang sangat sulit karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kalau dulu waktu kita belum ada pandemi, kita ngajar ya mungkin ngajar saja. Misalnya kita cukup memberikan materi buat PPT saja selesai aman gitu ya. Tapi sekarang tidak hanya berhenti dibuat PPT saja ataupun tidak hanya berhenti di menyiapkan materi saja, tapi kita dituntut untuk membuat kreasi media yang itu mudah untuk dikasih tahu, misalnya seperti itu. Ya ribet, pasti sangat ribet ya Bapak Ibu ya, karena sangat banyak sekali hal-hal yang harus kita sesuaikan gitu ya. Interaksi dengan siswa kurang pasti, karena kita mungkin bisa diminimalisir Bapak Ibu sebenarnya interaksi dengan siswa. Jadi karena saya dulu juga terakhir ngajar tahun 2020 ini ya alhamdulillahnya sekarang nggak mengajar Bapak Ibu karena tugas belajar. Kalau di kita tugas belajar nggak boleh ngajar, jadi sehingga aman masihan saya nggak begitu mengikuti saat ini seperti apa. Tapi waktu tahun 2020 waktu masih pandemi di awal-awal itu sangat susah sekali gitu. Saya sampai nggak hafal gitu ya, nggak hafal satu kelas itu siswanya yang seperti apa gitu karena baru masuk pertama kali. Belum lagi itu mahasiswa baru misalnya gitu ya, jadi pasti kita nggak punya interaksi yang lebih mendalam ketika kita pembelajaran secara offline Bapak Ibu. Terus belum lagi ya berbagai macam diskonsepsi antara hardware software gitu ya. Jadi misalnya kita sudah terbiasa nih dengan sistem web, kemudian Google Web, Google Meeting, kemudian atau Zoom gitu ya. Tapi ternyata siswanya kita baru pertama kali. Nah akhirnya kita buatkan video tutorial. Oh kalau share materi itu ini yang dipencet gitu ya. Kemudian kalau tanya itu ini yang dipencet, itu sampai terjadi seperti itu. Bahkan di mahasiswa pun sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi waktu di awal-awal kita sama-sama upgrade skillnya kita, baik itu guru, kemudian dosen, nah kemudian siswanya juga sama-sama mengupgrade. Jadi pasti masih sulit gitu ya di awal, tapi mungkin semakin ke sini sepertinya Bapak Ibu dan siswa juga semakin terbiasa. Meskipun sampai saat ini pun kita juga sama-sama nunggu kepastian gitu ya Bapak Ibu, kapan nih kira-kira offline lagi gitu ya, kapan nih nggak ribet lagi harus record video dan seterusnya. Kan kalau ada yang mau disampaikan kepada pemateri kita. Dan yang penting yang tidak merepotkan Bapak Ibu gitu ya, nggak harus bertele-tele kok Bapak Ibu ketika kita melakukan inovasi pembelajaran itu. Yang penting inovasi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Artinya kalau sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu itu tujuan pembelajaran bisa tersampaikan dan siswa-siswanya itu ya bisa memahami apa maksudnya dari Bapak Ibu gitu ya. Oke, jadi kalau di sini ini 8 orang yang merespon, sementara yang paling tinggi itu e-learning atau PJJ ya pasti ya. Jadi Bapak Ibu kan pasti sudah sangat familiar dengan mencari sumber dari internet gitu ya, mencari PPT cukup diklik Google gitu ya, pasar modal misalnya, kemudian koma PPT gitu ya. Nah sudah berbagai macam PowerPoint yang bisa kita unduh gitu ya berkaitan dengan pasar modal. Tinggal Bapak Ibu dari situ nanti difilter lagi, disesuaikan lagi. Oh apakah memang ulasan yang ada di slide tayangan PPT tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran saya atau sesuai dengan KIKD saya misalnya seperti itu. Oh atau sesuai dengan topik yang memang saya cari untuk memberikan ke siswa saya misalnya begitu gitu ya. Jadi masih disesuaikan lagi dengan
temanya Bapak Ibu. Jadi tidak dari PPT nyel kan, pastinya seperti itu kan. Nah, dari 11 orang memang e-learning ya yang pasti yang paling banyak e-learning, kemudian PPJ, meskipun juga ada yang sudah membahas atau ada yang sudah melakukan inovasi berkaitan dengan berbasis komunitas yang seperti tadi. Jadi cari komunitas-komunitas interaksi sosial yang itu selevel. Oh, misalnya Bapak Ibu mau siswanya untuk punya skill kewirausahaan, nah join ke komunitas kewirausahaan gitu ya. Nah, ini sudah sangat bagus karena inovasi yang dilakukan Bapak Ibu sudah mengarah ke inovasi pembelajaran yang seperti tadi kita bahas bersama gitu ya. Nah, jadi 13 orang merespon, yang masih merespon, nanti sambil ditunggu respon selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya lanjutkan ke materinya kita saja ya Bu Anissa ya. Sambil nanti kalau ada pertanyaan boleh di live comment di chat mungkin ya. Iya, Yani. Kita sambil menunggu responnya dari Bapak Ibu. Jangan malu-malu Bapak Ibu, monggo mumpung ada kesempatan untuk bertanya kepada Bu Yani, silakan ditanyakan. Nah, ini tadi dari Bu Yani juga sudah disampaikan beberapa alternatif aplikasi yang tidak berbayar, jadi bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mendapatkan respon dari peserta didik Bapak Ibu. Jadi pas nanti mengajar terus kemudian peserta didiknya ini kok lempeng saja ya. Nah, Bapak Ibu langsung bisa memberikan pertanyaan lewat Mentimeter tersebut. Jadi langsung bisa didapatkan respon dari peserta didik Bapak Ibu. Oh, tadi ternyata si A, si B, si C memperhatikan apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, ini si D sama si E kok jawabannya ngelantur seperti ini. Oh, berarti anak ini tidak memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan seperti itu. Jadi sedikit gambaran pemanfaatan untuk Mentimeter di dalam pembelajaran bisa digunakan seperti itu Bapak Ibu. Oke, monggo silakan. Ini Bu Nur Wahid, mungkin ada yang mau ditanyakan? Di informasinya soalnya mengangkat tangan. Atau Bapak Ibu yang lainnya monggo, kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, Bu Nisa, terima kasih. Ini sambil kita lanjut ya. Maksudnya tadi itu biar nggak terlalu tegang Bapak Ibu, kok materi terus saja gitu ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Ataupun Bapak Ibu boleh share yang tadi bisa melakukan inovasi di pembelajaran berbasis komunitas juga, monggo ditunggu ceritanya ya. Nanti di forum ini mungkin ya. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu bertanya atau mungkin ada sharing pengalaman gitu ya. Nah, ini saya ke materi yang selanjutnya saja Bapak Ibu. Jadi, kalau tadi kita membahas inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan, nah saat ini memang terjadi learning spektrumnya ke arah sini. Kondisi sekarang kita sebenarnya sudah masuk ke cycle yang nomor 4 Bapak Ibu. Jadi, kalau dulu di nomor 1 itu masih kita ke traditional classroom, lalu kalau yang nomor 2 itu classroom with technology, jadi kita di kelas-kelas dulu heboh untuk memasang LCD semua di masing-masing kelas gitu ya. Nah, itu masih di siklus yang nomor 2 gitu sebenarnya. Nah, classroom with technology, lalu yang ketiga ada flexible classroom. Nah, kemudian yang keempat ini flip classroom. Yang tadi sudah saya bahas, sebenarnya flip classroom itu blended learning. Jadi kita blend, kita campur, kita mengarah ke face to face juga dan kita mengarah ke online juga gitu ya. Yang nanti sekarang gitu ya Bapak Ibu ya, sebenarnya sekarang kita sudah mengarah ke 80% full online gitu. Nah, sebenarnya ya mau nggak mau dengan adanya pandemi COVID ini justru kita itu diuntungkan karena ya akselerasi terhadap teknologi kita itu pasti sangat tinggi gitu ya. Tidak pernah kan sebelumnya mungkin saya bayangkan ataupun Bapak Ibu bayangkan bahwa mengajarnya itu di depan laptop gitu ya, atau mengajarnya itu di depan HP gitu ya. Mungkin tidak terbayang sama kita. Tapi kalau membuat
rekaman, record gitu ya, membuat video YouTube misalnya mungkin terbayang gitu ya. Tapi kalau mengajar yang kita hadapi depannya itu laptop, bukan siswa-siswanya kita, itu kan kita nggak terbayangkan seperti itu mungkin justru dulu gitu ya. Nah ternyata dengan adanya pandemi COVID ini kita dituntut untuk full online. Nah, ataupun saat ini banyak sekali kampus-kampus yang sudah menerapkan memang ada full online gitu ya. Jadi banyak kampus-kampus besar termasuk juga kampus-kampus di luar negeri yang menawarkan untuk bisa belajar secara online gitu ya. Nah, itu ada Bapak Ibu dan ada juga yang gratis juga gitu ya. Tapi kita dituntut untuk ada tugas yang harus kita submit setiap minggu mungkin atau setiap bulan mungkin atau setiap beberapa hari sekali. Nah, itu kita menyelesaikan berbagai macam modul yang diberikan yang bisa diakses. Nah, nanti kalau kita sudah lulus kita akan mendapatkan sertifikat. Nah, ada yang menawarkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga seperti yang kita pahami ya, kita masuk ke kondisi 4 dan nanti mungkin justru akan full online. Nah, seperti yang kita tahu, kenapa kok blended learning Bapak Ibu? Jadi seperti yang kita pahami bersama bahwa memang blended learning itu sudah terjadi. Jadi sebenarnya kalau di dunia itu sudah terjadi agak lama. Jadi peningkatannya itu justru sangat bagus gitu ya. Sejak tahun 2000 sebenarnya Bapak Ibu. Jadi sejak tahun 2000 itu sudah ya ada yang namanya pembelajaran online course gitu kan. Nah, kemudian tahun 2019 nah itu lebih dari 3 plus million ya. Jadi sudah semakin banyak yang melakukan online course. Kalau tadi hanya 45.000, nah sekarang 3 juta gitu ya. Nah kemudian tahun 2019 ini 50%-nya dari high school courses, jadi ini pembelajaran di SMA ya, high school courses mata pelajarannya. Nah ternyata ditransfernya will be delivered secara online. Jadi ditransfernya atau disampaikannya secara online gitu ya. Nah itu hampir separuhnya ternyata di tahun 2019. Nah kalau yang di higher education, jadi kalau yang ini level mulai dari SD, SMP, SMA ya Bapak Ibu ya. 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Jadi K12. Kalau yang higher education-nya ini yang pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi awal masuknya di tahun 2003. Tahun 2003 itu hampir 10% ya. Jadi hampir 10% siswa mahasiswa di higher education itu dia menempuh secara online pembelajarannya. Nah, tahun 2009 itu hampir 30% ya. Nah, yang menempuh secara online. Tapi sedangkan tahun 2014 itu sampai ke 50% lebih gitu ya. Nah, itu sudah memiliki atau sudah mengikuti pembelajaran secara online, kelas online. Nah, jadi karena seperti ini kita dituntut untuk blended learning itu sangat mutlak gitu ya untuk bisa kita lakukan karena tidak mungkin kita belajar selalu 100% full face to face gitu ya, tapi kita combine-kan dengan berbagai macam course tadi. Nah sehingga seperti yang kita pahami Bapak Ibu, jadi blend ini seperti apa sih maksudnya blend itu? Nah yang di blend itu apanya gitu ya, yang di blend ya antara human dan teknologinya pastinya gitu ya. Humannya itu apa saja ya, mulai dari motivasi, personalisasi atau personalnya seperti apa, feedbacknya bagaimana, kemudian fluency and listeningnya, relevansinya, disiplinnya gitu ya. Nah kalau teknologi, kita teknologinya yang lebih kita butuhkan itu untuk yang mobility-nya, structure, tracking, control-nya, self-study, reduce cost, global reach gitu ya. Reduce cost itu misalnya kalau kita harus menjangkau keseluruhan siswa itu pasti membutuhkan jumlah atau biaya yang sangat banyak. Tapi ketika kita masukkan itu ke teknologi gitu ya, kemudian kita unggah ke platform tentu yang itu semuanya bisa mengakses siswa kita, nah itu berarti meminimalisir adanya biaya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya yang kita blend ini, jadi tidak mungkin kita full teknologi karena kita tidak bisa dapatkan feedback dari teknologi karena ya
komputer ya hanya didesain untuk itu misalnya, atau platform tertentu hanya didesain untuk itu. Siapa yang bisa membuat bermakna ya, yang bisa membuat bermakna ya humannya itu tadi, gurunya. Jadi ada disiplinnya, ada background yang siapa yang mendeliver teknologi tadi gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu bisa juga meningkatkan motivasi peserta didik, kemudian spiritnya itu kan dari Bapak Ibu, bukan dari teknologinya gitu ya. Oke, jadi ya kita blend dari keseluruhan sisi-sisi baik yang ada di human dan yang ada di teknologi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, blended learning itu terlihatnya seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini face to face driver ya. Jadi pasti ini memang kita bisa membuat yang namanya pembelajaran blended learning itu gitu ya. Nah, kita masukkan berbagai macam variasi ya. Jadi di sini distinct models that vary by teacher roles, physical space, delivery methods and scheduling. Jadi kita bisa mengcombine beberapanya gitu ya, beberapanya yang kita perlukan gitu kan, yang kita perlukan dalam berbagai macam kegiatan pembelajaran itu, mulai dari metodenya seperti apa gitu ya. Nah kemudian perannya dari seorang gurunya gitu ya, jadwalnya seperti apa gitu ya. Nah ini kita kombinasikan seperti yang tadi kita bahas, kita menggunakan teknologi, tapi di sisi lain kita juga perlu adanya unsur-unsur humanisme yang masuk dalam kegiatan pembelajaran itu, sehingga ya memang terlihat face to face driver, kemudian juga terlihat face to face driver itu masih tetap ada teacher gitu ya, yang mendeliver tadi, yang mentransfer knowledge tadi atau yang mentransfer pemahaman tadi gitu ya. Nah kemudian di situ ada rotation. Nah, di situ within a given course, student rotate on a fixed schedule between self-paced online learning and sitting in a classroom with a face-to-face teacher. Jadi nanti Bapak Ibu juga membuat jadwal-jadwal kira-kira kapan kita harus ketemu untuk membicarakan proyeknya atau untuk melihat progresnya masing-masing dari peserta didik Bapak Ibu seperti apa gitu ya. Nah, atau untuk melihat hasil performanya masing-masing siswa seperti apa. Nah, jadi ada rotasi, tidak melulu Bapak Ibu yang berperan, tapi di situ juga siswa melakukan perannya dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian di situ ada flexibility. Jadi ada flexnya itu di situ ada online platform gitu kan, yang mungkin nantinya yang bisa Bapak Ibu pakai itu yang paling banyak digunakan. Artinya kalau siswanya Bapak Ibu paling banyak menggunakan WA Group misalnya, ya sudah WA Group itu mungkin efektif untuk Bapak Ibu melakukan kegiatan blended learning. Tapi kalau misalnya siswanya Bapak Ibu itu lebih banyak menggunakan Google Classroom misalnya, ya berarti itu mungkin efektif menggunakan Google Classroom. Jadi delivers most of. Nah, di situ. Nah, kemudian di sini online lab juga ternyata dibutuhkan adanya laboratorium secara online. Kita untuk melihat bagaimana sih sebenarnya program-program yang dilakukan itu efektif apa tidak. Nah, kemudian di sini self blend. Nah, student diminta untuk memilih to take remote online course to supplement their school's traditional curriculum. Jadi sebenarnya siswa itu juga bisa memiliki otoritas untuk kira apa sih yang bagus untuk saya, kurs yang mana yang sesuai untuk minat bakat saya gitu ya. Nah, jadi ada self brandnya di situ. Siswa diminta untuk bisa memahami kira-kira apa yang sesuai dengan bakat dan minatnya mereka gitu ya. Jadi di sini juga self masing-masing siswa juga berkontribusi gitu ya, masing-masing individu. Nah, kemudian online drivernya juga. Nah, di sini an online platform and teacher deliver all the curriculum. Jadi ada platform tertentu gitu ya, yang mungkin itu bisa mengkondisikan siswa dan peserta didik itu bisa bertemu gitu ya, untuk mengecek bagaimana terkait pemahamannya atau terkait knowledge-nya atau terkait topiknya atau sejauh mana kegiatan pembelajaran itu efektif bagi peserta didiknya gitu ya. Nah, ini tentang blended learning modelnya Bapak Ibu. Jadi saya fokus ke situ karena ternyata juga Bapak Ibu sudah
banyak yang melakukan blended learning dan yang melakukan e-learning. Jadi kita sudah, Bapak Ibu sudah memahami itu. Nah, sehingga blended learning itu bisa ke dua sisi, Bapak Ibu, bisa ke flex classroom, bisa ke flip classroom. Meskipun saat ini kita sedang di tahapan flip classroom ini, seperti yang circle 4 tadi, spektrum yang 4 tadi, Bapak Ibu ya. Kita pembelajaran online mandiri dan ada latihan gitu ya, ada latihan, ada mungkin selain latihan praktek ya, praktek mungkin di ruang kelas yang itu mungkin dipandu oleh guru dan fasilitator. Jadi makanya itu mungkin selama 1 minggu seketika ada pandemi, ternyata saat ini kan sekolah juga sudah mulai adanya dibuka kembali gitu ya Bapak, meskipun sangat terbatas gitu, artinya sangat terbatas, mungkin 1 minggu hanya 1 kali masuk saja. Nah ketika 1 kali masuk itu sudah tidak lagi menjelaskan materi yang sudah Bapak Ibu share di video, sudah tidak lagi menjelaskan topik bahasan yang Bapak Ibu unggah di YouTube misalnya gitu ya, tapi Bapak Ibu gunakan untuk latihan atau untuk praktek bersama gitu ya, membuat laporan keuangan misalnya, membuat kalau misalnya tidak mata pelajaran ekonomi itu yang kira-kira menuntut pemahaman siswanya itu untuk praktek secara langsung. Nah Bapak Ibu bimbing di waktu flip classroom ini gitu ya, waktu latihan, waktu praktek ini. Nah kalau sedangkan flex classroomnya itu Bapak Ibu, nah ini pembelajaran online itu masih dipandu oleh guru atau fasilitator. Tapi kalau flip tadi kan pembelajaran online secara mandiri. Jadi tidak perlu ada guru atau tidak perlu ada fasilitator, cukup dibuka videonya, siswanya secara mandiri, itu berarti flip. Tapi kalau masih ada gurunya, itu berarti masih flex classroom. Nah, kalau flex classroom yang selanjutnya juga adanya latihan itu tadi yang sama ya. Jadi ada latihan, ada responsi, ada praktek yang itu dipandu oleh guru dan fasilitator. Kedua-duanya juga melakukan itu, baik itu flex classroom ataupun flip classroom. Nah, selain itu, salah satunya saat ini memang kita memasuki juga ada program yang dikenal dengan program mapping Bapak Ibu, atau PM yang biasanya Bapak Ibu lakukan gitu ya. Jadi kita delivery system atau sistem penyampaian kuliah atau pembelajaran kita lakukan dengan face to face, web based, dan video conference. Nah ini yang saat ini kita melakukannya, kan pasti Bapak Ibu sudah terlibat juga gitu ya. Face to face sudah pernah gitu ya. Nah, kemudian web-based itu berarti mengupdate tertentu gitu ya dalam satu komputer gitu ya. Misalnya satu komputer di laboratorium itu ada 30 komputer, kemudian siswanya ada 30, masing-masingnya satu gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu juga yang dikenal dengan web-based, atau misalnya ada aksesnya dari laptop masing-masing juga boleh. Nah, lalu kalau yang video conference, nah ini contohnya seperti ini. Jadi kita yang memimpin rapat atau yang melakukan kegiatan rapat itu tidak dengan kita saat itu gitu ya, tapi mungkin di negara lain atau mungkin di daerah lain atau mungkin di tempat yang lain yang tidak satu ruangan dengan kita. Nah itu maksudnya video conference seperti itu. Oke, jadi ini juga media yang saat ini juga sedang tren kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Nah lalu nah saya sadar tidak sadar saat ini kita berjuang ya Bapak Ibu ya untuk bisa survive di keadaan yang COVID yang sekarang tidak menentu gitu ya. Seperti yang kita tahu kemarin-kemarin sudah tidak ada pembatasan, sekarang ada pembatasan lagi gitu ya. Pembatasan yang saat ini dilakukan gitu ya sampai tanggal 20 ini gitu ya. Nah, itu memaksakan kita juga sekarang survive lagi. Kayaknya kemarin itu sudah ada hilalnya untuk sekolah itu dibuka secara offline gitu ya. Misalnya saya sebagai orang tua sangat bahagia gitu ya, tidak harus menemani anak-anak lagi untuk mengecek Google Classroom misalnya gitu ya, tapi ternyata kok sekarang seperti ini kondisinya. Nah itu pastinya sekolahnya nggak mungkin buka lagi gitu ya sampai tanggal 20, pasti secara online lagi. Nah itu
Nah, itu melakukan penilaian secara di kelas gitu ya. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, sampai Dignasnya aja nggak percaya gitu. Apalagi misalnya Bapak Ibu, ya wajar kalau misalnya Bapak Ibu meragukan kemampuannya peserta didiknya misalnya gitu. Nah, berarti kenapa kok dibutuhkannya masih ada penilaian yang valid dan seterusnya, kan pasti itu juga untuk kebutuhan performance gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat kalau misalnya dan danemnya itu ada fluktuatif atau danemnya itu ada peringkat ini dan peringkat itu. Nah, itu kan kelihatan nanti. Ada sekolah favorit, ada sekolah bagus misalnya. Ada sekolah-sekolah yang itu memiliki predikat sekolah unggulan misalnya seperti itu. Nah, mungkin dinasnya membutuhkan masukan untuk itu. Karena kalau disamaratakan kan ya tidak valid akhirnya gitu ya. Nah, jadi ya memang berbagai macam problematika itu Ibu. Nah, ya sehingga ya memang kita harus melihat kira-kira kebijakan yang penting apa gitu ya untuk melakukan segera recovery-nya gitu ya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan sebaiknya kita recovery secara cepat gitu ya dan tepat untuk pengalokasian anggaran gitu. Nah, saya tidak tahu mungkin anggaran yang Bapak Ibu dapatkan dulu sebelum Covid sampai pasca Covid itu seperti apa untuk anggaran sekolahnya, bosnya. Kita biasanya masuk ke kurikulumnya yang K13 yang tidak lengkap gitu ya mungkin. Nah, sekarang akhirnya kembali lagi seperti yang saat ini. Kalau kemarin itu ada sosialisasi yang di sekolah itu melakukannya K13 yang sudah versi lengkap Bapak Ibu. Jadi sudah tidak bisa lagi versi kurikulum yang darurat COVID gitu ya. Nah, itu tidak lagi bisa gitu ya karena ternyata ada KD-nya yang mungkin tidak dipakai atau tidak dijelaskan. Tapi karena saat ini dituntutnya masih full gitu ya, ya sudah akhirnya kita kembali ke kurikulumnya yang bukan darurat gitu. Nah, bisa melihat berbagai macam skillnya secara menyeluruh, secara holistik itu bisa kita lakukan dengan yang namanya project based learning ini Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi project based learning ini pasti sangat familiar Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu sering pakai itu. Mungkin nanti yang saya contohkan di topik ekonomi, tapi mungkin nanti ada topik-topik yang lain, semua mata pelajaran apa bisa pakai project based learning, pasti bisa Bapak Ibu. Tinggal kita sesuaikan projectnya sesuai dengan tujuan pembelajaran masing-masing seperti apa gitu ya. Oke, jadi kalau yang seperti yang kita pahami, project based learning di sini memang melalui PJBL itu ada inquiry gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dari inquiry itu nanti memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lanjutan gitu ya. Nah, sehingga dari PJBL itu kita sebagai seorang guru atau fasilitator pastinya akan membimbing peserta didik ke dalam sebuah proyek yang kolaboratif. Jadi namanya proyek ya pasti ada proyek yang kolaboratif. Kita bekerja sama dari masing-masing anggota itu untuk mewujudkan proyek tersebut gitu ya, atau untuk mewujudkan yang namanya ada sebuah output dari kegiatan aktivitas yang dilakukan. Nah, sehingga dari sini kita mengintegrasikan berbagai macam materi gitu ya dalam kurikulum tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, PJBL itu memang bisa kita lihat bahwa peserta didiknya itu melihat berbagai macam elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. Jadi kalau melalui PJBL itu Bapak Ibu tidak hanya satu unsur saja, tapi peserta didik itu melihat dari berbagai macam sudut pandang, gitu ya. Jadi misalnya, Bapak Ibu memberikan proyek kepada siswa untuk mendukung yang namanya bisnis lokal yang ada di desa masing-masing atau yang ada di daerah masing-masing. Nah, dengan siswa masing-masing itu mendukung bisnis lokalnya itu seperti apa misalnya. Nah, itu ada berbagai macam effort yang dilakukan oleh kelompoknya. Otomatis Bapak Ibu di situ bisa melihat kolaboratifnya dari sisi siswa seperti apa. Oh, dari sisi anggotanya bagaimana dia melihat dari berbagai macam sudut pandang elemennya. Itu kan pasti tidak dikaji hanya satu saja gitu ya, tapi berbagai macam banyak hal gitu ya. Nah, sehingga di sini PJBL itu investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, dan di sini otomatis hal yang sangat berharga untuk
attention-nya kita dan usaha peserta didiknya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari sini PJPL memiliki beberapa manfaat gitu ya. Nah, manfaatnya apa saja? Pastinya Bapak Ibu sudah tahu bahwa manfaatnya dari peserta didik untuk melakukan PJPL itu motivasinya semakin tinggi, kemudian dia bisa melakukan pekerjaan penting gitu ya, dia bisa memiliki hal untuk dihargai gitu ya. Dan jadi dari PJPL ini sudah punya yang namanya motivasi yang tinggi dan mendukung untuk yang lainnya. Lalu juga ternyata dari PJPL ini juga akan ikut Bapak Ibu, ikut untuk yang namanya project based learning ya. Jadi solutifnya dari siswa itu juga akan muncul gitu kan. Karena seperti yang tadi, kalau siswa diminta untuk memproyeknya untuk dia bisa menggalakkan atau bisa meningkatkan bisnis lokal yang ada di masing-masing daerah. Nah, berarti kan dia memberikan solusi bisnis lokal itu biar dia akselerasi atau biar dia bisa survive seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya kan seperti itu. Jadi dia kemampuan solutifnya akan muncul. Nah, kemudian peserta didiknya otomatis juga bisa memecahkan problem-problem yang lebih kompleks lagi gitu ya dalam mengorganisasi sebuah proyek gitu kan, ataupun bisa memberikan pengalaman untuk bisa membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti apa. Nah, kemudian atau nanti dari PJPL itu Bapak Ibu bisa memberikan pengalaman belajar ke peserta didik yang sangat kompleks seperti tadi gitu ya. Karena melalui PJPL itu kita harus bisa merancang, kemudian sesuai dengan perkembangan di dunia nyata itu seperti apa, faktanya yang terjadi saat ini seperti apa. Jadi tidak hanya cari referensi-referensi saja, tapi memang benar-benar action di lapangan itu seperti apa. Dan dari sini nanti peserta didiknya Bapak Ibu akan mengambil berbagai macam informasi gitu ya, dan bisa menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, lalu bagaimana actionnya dalam dunia nyata itu seperti apa gitu ya, dan pastinya nantinya akan membuat hal yang menyenangkan gitu ya. Suasana belajar tidak lagi membosankan karena masing-masing kelas masing-masing kelompok akan show gitu ya, perform masing-masing temuannya seperti apa atau masing-masing proyeknya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, meskipun ada keuntungan juga ada kelemahannya Bapak Ibu, tapi kelemahannya ini sebenarnya bisa kita siasati gitu ya. Memang memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah sehingga mungkin Bapak Ibu bisa ambil project based learning ini sebagai pembelajaran yang nantinya akan misalnya untuk dikumpulkan di akhir semester gitu ya. Nah, jadi dari akhir semester itu sebelum-sebelumnya kan siswanya Bapak Ibu sudah memiliki berbagai macam informasi, kemudian sudah bisa nanti memahami masalah apa yang terjadi. Nah, nanti tinggal actionnya di lapangan. Nah, Bapak Ibu berikan waktu yang longgar untuk bisa mengumpulkan di akhir misalnya menjelang ujian akhir semester misalnya atau sebelum UAS. Nah, misalnya seperti itu. Dan biasanya membutuhkan biaya yang cukup banyak. Ini fleksibel sih Bapak Ibu. Sebenarnya proyek yang tidak membutuhkan dana ya. Jadi tergantung proyeknya apa yang Bapak Ibu berikan. Nah, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Nah, ini yang sekarang kita harus masuk ke fase ya bagaimana Bapak Ibu guru ini sudah harus tidak ada di zona nyaman gitu kan. Sudah harus move lagi gitu kan. Sudah harus move ke yang saat ini ada gitu, seperti Bapak Ibu sudah membiasakan diri untuk membuka laptop, sering membuat tayangan misalnya, kemudian sering membuat rekaman misalnya. Nah, itu salah satunya yang bisa kita minimalisir untuk kelemahan project based learning gitu ya. Jadi paradigma yang ada di masing-masing pendidik bahwa kita tidak harus selalu berada di zona nyaman, kita perlu adanya kreasi gitu ya dalam kegiatan aktivitas pembelajaran kita. Dan di sini ada juga banyaknya peralatan yang disediakan. Nah, ini mungkin juga fleksibel ya, misalkan dengan peralatan yang proyek-proyek tertentu apa saja yang mungkin tidak membutuhkan alat-alat yang ribet gitu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa kondisikan itu sesuai dengan skill masing-masing Bapak Ibu dan tujuan pembelajarannya apa.
Nah, lalu peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Nah, ini berarti bisa diminimalisir bagaimana Bapak Ibu memberikan instruksi yang detail dan jelas kepada siswa gitu ya, agar siswanya tidak sulit lagi gitu ya untuk mengumpulkan informasi atau untuk melakukan percobaan itu. Nah, lalu ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Ini pasti selalu ada ya Bapak Ibu ya, permasalahan ketika pembentukan kelompok. Nah, otomatis bisa Bapak Ibu minimalisir dengan membentuk kelompok yang heterogen. Jadi jangan hanya mengumpulkan di siswa yang bisa semuanya, yang bisa siswa yang biasa ke biasa, siswa yang pintar. Nah, tidak seperti itu. Tapi Bapak Ibu buat yang heterogen, dan di situ Bapak Ibu jelaskan masing-masing job desk-nya seperti apa. Jadi itu meminimalisir biar tidak ada siswa yang tidak aktif dalam sebuah anggota kelompok. Jadi biar jelas job desk-nya ada masing-masingnya, dan Bapak Ibu bisa informasikan ke masing-masing siswa. Nanti ada reward dan punishment-nya. Jadi misalnya punishment-nya, kalau ada siswa yang nggak memberikan partisipasi, itu boleh juga Bapak Ibu kosongkan nilainya misalnya ya. Jadi ataupun kelompoknya juga bisa melaporkan ke Bapak Ibu siapa siswa yang tidak aktif misalnya seperti itu, dan Bapak Ibu berikan secara terbuka di depan kelas. Jadi pasti itu meminimalisir partisipasi siswa yang terjadinya gap antara partisipasi siswa. Nah, misalnya seperti itu nanti cara-cara yang lain yang Bapak Ibu bisa pakai, jurus yang lain atau strategi yang lain. Nah, lalu topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Nah, ini bisa diminimalisir kalau misalnya topiknya terlalu banyak variannya. Nah, berarti buat topik yang sederhana atau buat topik yang itu difahami oleh keseluruhan. Jadi misalnya topiknya homogen, tidak heterogen. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam kreasi Bapak Ibu, silakan yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya apa, sama sesuai dengan skillnya Bapak Ibu seperti apa. Nah, sehingga langkah-langkahnya kita penentuan pertanyaan mendasar di nomor 1, lalu selanjutnya kita susun perencanaan proyeknya apa, lalu Bapak Ibu menyusun jadwal, lalu Bapak Ibu lakukan monitoring. Jadi ini yang tidak bisa kita hilangkan. Kadang-kadang kita lupa hanya memberikan proyek saja, tugas proyek-proyek gitu ya. Siswanya Bapak Ibu pun bosen gitu ya. Masa dikit-dikit proyek aja misalnya gitu ya. Tugas proyeknya itu sudah seabrek. Mata pelajaran ekonomi proyek, mata pelajaran ini proyek, semuanya proyek misalnya. Tapi Bapak Ibu lupa untuk melakukan monitoring. Nah, ini nggak bisa gitu ya. Jadi kegiatan monitoring itu harus ada di kegiatan project based learning. Nah, caranya memonitoring apa saja ya Bapak Ibu bisa lakukan untuk masing-masing, ada progres laporan progres minggu, progres 2 minggu sekali, atau progres 3 minggu sekali, misalnya seperti itu ya. Nah, itu monitoring. Kemudian Bapak Ibu bisa menguji hasilnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa juga melakukan di menguji hasilnya ini, Bapak Ibu lakukan dengan seperangkat dari masukan-masukan proyeknya tadi seperti apa, dan lalu ada evaluasi pengalaman. Jadi evaluasi pengalaman ini seperangkat tes, non tes ya, biasanya wawancara ke kelompoknya gitu ya, pengalamannya apa yang terjadi di situ, masih akan terjadi sharing dan seterusnya gitu ya. Nah, langkah-langkah kegiatan 6 langkah ini yang minimal ada ketika kita melakukan yang namanya project based learning itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contohnya saja untuk melakukan example of project based learning. Ini contoh yang mungkin bisa kita lakukan di mata pelajaran ekonomi. Tapi kalau mata pelajaran lain saya belum searching lagi. Tapi sebenarnya bisa kita lakukan juga untuk beberapanya. Untuk mungkin mata pelajaran lain kita bisa adopsi, tapi tetap kita modifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran atau karakteristik pada masing-masing mata pelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya seperti di sini, launching a recycling program
solves an identified problem with existing recycle. Ada recycling program recycle gitu ya, yang biasanya dilakukan di level rumah tangga, level sekolah, level bermasyarakat RT RW gitu ya, ataupun level kota gitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu berikan gitu ya, bagaimana siswa itu bisa mendaur ulang, ada program-program daur ulang yang itu mungkin justru menghasilkan bisa kalau di dalam sisi ekonomi itu bisa menghasilkan mungkin ada laba atau mungkin bisa uang gitu ya. Tapi mungkin kalau dalam mata pelajaran yang lainnya bisa mungkin untuk kelestarian lingkungan dan seterusnya ya. Monggo disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, kemudian mungkin di sini contoh lagi. Proyeknya itu mereka diminta untuk menganalisis 5 most popular social media platforms for teenagers. Jadi ada media platform yang sangat populer ya di kalangan remaja. Nah, diminta mereka untuk melakukan analisis 5 media saja yang paling populer. Nah, yang kemudian memprediksi dan predict and design a new platform based on existing trends and past trajectory of change. Jadi dari situ, dari 5 most populer itu, nanti mereka diminta kemampuan untuk memprediksinya seperti apa. Dan mungkin ditambahkan lagi mereka akan bisa mendesain new platformnya seperti apa. Nah, misalnya ini Bapak Ibu ingin skillnya, skill komputernya, skill teknologinya sesuainya Bapak Ibu masuk di situ. Nah, bisa dipakai situ. Ataupun bisa dikombinkan dengan dari berbagai macam sosial media platform ini, dikombinkan untuk bagaimana menarik pangsa pasar atau menarik konsumen. Nah, seperti apa perannya media-media tadi gitu ya untuk dalam meningkatkan konsumen yang ada di dalam suatu brand gitu ya, misalnya gitu. Nah, atau disesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu sendiri ya nanti ya. Nah, lalu atau juga contoh ini, creating visibility for something beautiful, useful, or otherwise deserving of attention that currently is underappreciated. Jadi misalnya di situ diminta kekreativitasannya per masing-masing siswa itu bagaimana menciptakan ya. Jadi create itu menciptakan sesuatu yang visible, yang itu memang indah, itu memang bermanfaat, itu memang berguna gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Ini mungkin kalau ekonomi mungkin perlu ditambahkan yang bernilai jual gitu ya, yang bisa untuk ya punya laba ke depannya gitu ya. Nah, yang bisa marketable gitu ya, dijual di pasaran misalnya seperti itu. Ya, boleh disesuaikan. Nah, ataupun misalnya yang ini, helping local business increase environmental sustainability. Nah, jadi ini khusus langsung topiknya, membantu usaha-usaha lokal atau lokal gitu ya yang bisa meningkatkan sustainability environmental lingkungan gitu ya. Jadi untuk lingkungannya kedepannya itu bagus seperti apa. Nah, misalnya salah satunya untuk reduce waste, untuk mengurangi yang namanya sampah dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung business increase apa. Nah, itu nanti boleh disesuaikan topiknya. Misalnya kalau di ekonomi helping local business increase. Nah, increase revenue misalnya atau increase profit misalnya atau increase apa. Nah, itu nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Nah, lalu yang di sini misalnya dissecting the anatomy of viral web content, memes, or social media argument. Nah, jadi misalnya di situ ada web-web ya, projectnya itu untuk membuat anatomi gitu ya, anatominya berkaitan dengan yang viral-viral yang saat ini ada. Nah, kan pasti sesuainya Bapak Ibu senang semua tuh kalau yang viral-viral. Nah, jadi dari meme-meme yang viral, dari web konten yang viral saat ini, dari sosial media argumen yang viral saat ini. Nah, seperti apa di settingnya gitu ya, di settingnya. Nah, itu contoh-contoh yang bisa dilakukan. Meskipun banyak lagi contoh-contoh yang lain Bapak Ibu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk highlight-nya. Mungkin inovasi pembelajaran yang bisa dilakukan Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan kemampuan
kemampuan Bapak Ibu masing-masing, dan inovasi itu tidak perlu mahal, asalkan tujuan pembelajaran itu tercapai dan memang efektif untuk meningkatkan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Demikian dari saya, mungkin kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya lebih suka setelahnya ini ada diskusi atau tanya jawab secara langsung. Saya kembalikan ke Bu Anisya, monggo Bu Anisya. Ya, terima kasih Bu Sri Handayani untuk pemaparan materinya yang sangat bagus sekali. Untuk Bapak Ibu Guru menambah wawasan terkait dengan inovasi pembelajaran yang bisa diterapkan pada era pandemi seperti ini. Nah, monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan. Baik, ini ada yang mengangkat tangan, Ibu Rahmawati Wahyuni, kemudian atas nama Yuda Francisco, monggo silakan disampaikan. Langsung di-unmute saja untuk menyampaikan pertanyaan maupun diskusinya. Monggo. Oke, terima kasih. Ini saya yang pertama ya. Oke, Bapak. Silakan. Ya, Pak Yuda. Ya. Ini Pak Yusuf ini. Oh, Pak Yusuf. Oh, ya. Soalnya namanya Yuda Francisco, Bapak. Jadi saya sebutnya Yuda Francisco. Ngapunten, Bapak. Iya, ya. Terima kasih atas penjelasannya Bu Sri, ini sangat baik sekali. Cuman dari penjelasan Bu Sri tadi, kalau saya menilai itu semuanya mengerucut kepada ke sisi penilaian kognitif dan psikomotorik. Nah, padahal dalam unsur penilaian itu ada 3 unsur, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Terus sekarang bagaimana cara mengukur afektif dari peserta didik kita kalau kita lakukan secara daring? Gitu. Jadi apalagi ini mohon maaf, ini pengalaman di lapangan ya. Ini kan banyak dari siswa itu sebenarnya mereka sangat antusias belajar, cuman karena faktor kendala sinyal dan sebagainya, akhirnya dia tidak bisa mengikuti secara langsung. Ada yang mungkin bahkan istilahnya ngerapel proyek atau tugas itu juga ada. Jadi karena nggak bisa mengikuti, akhirnya tugas itu dilakukan secara ngerapel. Kita tidak bisa untuk memastikan masing-masingnya itu kita harus sesuaikan dengan idealisme, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Itu untuk menyiasati. Nah, lalu kalau psikomotornya misalnya kan biasanya kan kita unjuk kerja ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti mungkin Bapak Ibu nggak bisa mengarang kan kalau nilai gitu ya. Harus ada outputnya yang dinilai, memang harus ada outputnya. Sehingga mungkin unjuk kerjanya Bapak Ibu bisa berikan salah satunya yang bisa nanti bisa memiliki siswanya itu bisa memiliki kesempatan untuk bisa perform, untuk bisa show gitu ya, atau untuk bisa menunjukkan kemampuan saya seperti ini. Nah, dari situ nanti misalnya ya, untuk sederhananya saja mungkin Bapak Ibu tunjukkan ada 3 video atau ada 1 video atau ada 2 video. Nah, angka itu dari mana Bapak Ibu? Nah, monggo disesuaikan dengan intensitas dan kebutuhan masing-masing atau kendala masing-masing seperti apa. Jadi misalnya kalau di kita ada nanti masing-masing siswa itu membuat 2 video yang berkaitan dengan topik tertentu apa. Nah, misalnya dari situ nanti mewakili psikomotornya masing-masing. Nah, Bapak Ibu pasti lebih kreatif itu. Nah, biasanya misalnya gini, dari beberapa KD, nah itu ada 2 KD atau ada 3 KD yang bisa disatukan, yang itu bisa menunjukkan membuat video pembelajaran, membuat video tertentu yang bisa ditugaskan ke siswa. Nah, jadi misalnya kalau di kelas 1 ekonomi itu kan ada mata pelajarannya masing-masing gitu ya, banyak topiknya, KD-nya banyak. Nah, misalnya ada salah satu KD saja gitu ya, yang Bapak Ibu tugaskan ke siswa untuk membuat video. Nah, dari video di situ nanti Bapak Ibu lihat kriterianya video apa saja. Nah, kriterianya mungkin Bapak Ibu lihatkan kekreativitasan dari siswanya, ataupun mungkin dari situ ada misalnya karakteristik yang lain, kontennya sesuai gitu ya. Nah, kemudian menarik misalnya. Nah, kemudian videonya di situ berdurasi berapa minimal. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu berikan itu indikator ke siswanya. Nah, itu salah satunya bisa dilakukan untuk penilaian psikomotor Bapak Ibu. Jadi pasti tidak bisa kita hilangkan ketiga level penilaian itu
itu baik itu kognitif, afektif, psikomotor itu ya. Tapi mungkin kita bisa menggantikan masing-masing level itu cara-cara yang paling possible untuk kita lakukan Bapak Ibu gitu ya. Meskipun memang pada dasarnya ya ribet gitu ya atau ya membutuhkan effort tersendiri, tapi saya yakin pasti kita bisa menyiasati itu. Nah, lalu kalau terkait tadi media pembelajaran ya memang seperti yang tadi saya informasikan, media pembelajaran yang menarik itu belum tentu menarik bagi kita menarik, tapi bagi siswa ternyata nggak menarik. Bagi kita game itu apa sih? Game nggak penting banget misalnya, tapi bagi siswa ternyata menarik gitu ya. Nah, berarti bagaimana media itu menarik kedua belah pihak gitu ya. Nah, Bapak Ibu selalu lakukan feedback gitu ya. Jadi seperti yang misalnya saya tahu bahwa bagaimana siswa saya atau mahasiswa saya itu tertarik dengan media yang saya lakukan ya saya dari feedback. Saya kasih feedback melalui Google Form misalnya dengan media ini seperti apa ulasannya gitu ya, level-levelnya misalnya level 1 sampai level 4 atau skala 1 sampai skala 5. Nah, yang banyak memilih skala 5 itu berapa persen? Jangan-jangan cuma satu orang. Yang lainnya cuma memilihnya satu. Nah, berarti kan media saya nggak disenangi oleh siswa saya. Nah, salah satunya itu Bapak Ibu. Memang kita nggak bisa tidak bisa melihat bahwa hanya mengira-ngira itu tidak bisa kalau tidak dilakukan dengan feedback seperti itu. Jadi harus ada feedback untuk mengetahui media pembelajaran yang saya pakai, yang kita pakai itu cocok apa tidak untuk peserta didik kita dan cocok apa tidak untuk kita seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau dari kitanya kan kita bisa menyesuaikan dari siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya yang kita wujudkan di sini orientasinya ke berpusat yang ke siswa, bukan berpusat ke kita gitu ya. Nah, kita suka media pembelajaran yang interaktif, ya berarti mau nggak mau kita harus memang menyesuaikan dengan itu gitu. Jadi jangan media interaktif yang disukai siswa, tapi kita nggak interaktif gitu ya. Nah, misalnya seperti itu, nggak bisa juga. Seperti itu Pak Yusuf, mungkin kalau dari Bapak Ibu guru yang lain mau menambahkan atau mau sharing Ya, terima jawaban, kasih. ya sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana pengukuran dari kegiatan-kegiatannya peserta didik kita. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yani ataupun masih ada pertanyaan dengan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Yani tadi, monggo silakan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensinya. Linknya sudah saya bagikan di chat untuk Gmeet ini. Monggo. Untuk presensi ini wajib diisi oleh semua peserta di dalam kegiatan pengabdian ini secara individu. Jadi Iya ta. Oke, mohon maaf, mohon ditunggu dulu Bu Anisha. Masih ini sepertinya trouble internet. Jadi tiba-tiba live meeting. Ya, kita tunggu dulu. Monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan atau sharing yang tadi melakukan berbagai macam sejaran, monggo silakan kalau misalnya mau dilakukan sharing. Nah, silakan Bapak Ibu. ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya sempat kehilangan koneksi. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan, silakan.
Bapak Ibu di sini biasanya kalau pakai feedbacknya pakai apa Bapak Ibu? Biasanya pakai Mentimeter ini juga, Padlet, polling, atau biasanya feedbacknya dalam bentuk apa ya? Kalau boleh di-share. Boleh share di chat kalau misalnya Bapak Ibu ragu-ragu untuk menyampaikan. Sudah ada 33 yang merespon. Ternyata memang banyak yang sudah melakukan e-learning ya Bapak Ibu ya, e-learning atau PJJ pasti. Dari 33 ini yang merespon terbanyak adalah e-learning. Kemudian blended, kemudian mengkreasikan model pembelajaran. Nah, ini ternyata. Jadi Bapak Ibu sudah mulai berupaya untuk mengkreasikan model-model pembelajaran atau strategi pembelajarannya gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa memberikan pengalamannya, model-model pembelajarannya apa saja strateginya yang dipakai selama ini. Kemudian blended learning, lalu pembelajaran berbasis komunitas, ini yang nomor 4. Oke, dan nomor 5 ada yang sudah pernah melakukan AR dan FR. Oke, mau kegiatan daring selama 1 tahun kemarin kan memang kebanyakan pakai daring, dan itu untuk sekolah kita memang kebutuhan siswa tentang internet itu sangat minim. Otomatis kan kebanyakan beberapa ada yang tugas yang memang dikumpulkan kolektif setiap mungkin 1 minggu sekali. Cuma tetap kesannya untuk efektivitas pembelajaran tetap masih kurang, Bu. Yang mungkin buat apa namanya penilaian otomatis juga kita juga minim gitu loh, Bu. Yang pengen saya tanyakan ini tetap efektivitas daring walaupun mungkin dari beberapa sistem kita kayak misalkan Google Classroom atau mungkin grup WA itu juga mungkin masih minim peminat juga, dan yang kebanyakan memang anak-anak itu untuk yang semangatnya memang pas waktu masuk. Jadi memang beberapa anak tanya, Pak masuknya kapan, seperti itu terus. Otomatis kan kita juga kemarin sudah janjiin insya Allah tahun depan loh Cah, kalau nanti nggak ada kendaraan kalau nggak ada kendala bisa masuk. Karena memang di MA kita pun kan juga ada keterampilan, Bu, dan yang antusias anak-anak itu tentang keterampilannya. Otomatis mau nggak mau kan kalau keterampilan harus praktek gitu. Jadi ya mungkin tetap untuk efektivitas kalau beberapa inovasi sudah kita lakukan, tapi karena mungkin kayak peminat siswanya juga minim, otomatis pembelajarannya juga kurang efektif. Itulah untuk kedepannya ini mungkin kabar untuk kita terima lagi, dan otomatis kita juga harus berpikir keras lagi inovasi apa yang harus kita lakukan nih untuk anak terkait pembelajaran, apalagi untuk yang kayak pembelajaran yang memang harus membutuhkan praktek untuk pelaksanaannya gitu. Mungkin itu aja untuk sekedar share pengalaman mungkin dari Bapak Ibu yang mungkin ada beberapa pengalaman yang sama terkait pembelajaran seperti itu. Mahasiswa yang di mikro dan mahasiswa yang dievaluasi itu juga merasakan tingkat kesulitan yang dan lebih susah yang mikroekonomi kan, adanya hitungan-hitungan matematis gitu kan, dan kurva-kurva. Nah, apalagi dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu Pak Ainul Ghazi ini yang full matematika gitu ya, dan pasti punya karakteristik tersendiri ketika kita biasanya menerangkan di papan tulis gitu ya, kemudian kita harus ceramahnya di video conference, langsung ngomong saja. Nah, itu pasti kan susah untuk difahami ke siswanya. Ya. Nah, berarti mungkin nantinya ya memang daring ini tidak efektif manakala hanya kita berikan materi-materi yang langsung hanya diunggah saja, kemudian penjelasannya cukup hanya diunggah saja tanpa melakukan kegiatan praktikum atau exercise yang latihan soal yang lebih mendalam. Nah, itu kan tidak akan efektif ya Bapak Ibu ya. Padahal kalau matematika kan butuh yang namanya ada latihan soal, di drilling dan seterusnya.
Nah, karena daring akhirnya menjadi tidak efektif. Nah, berarti mungkin salah satunya Pak Ainul menggunakan mensiasatinya dengan kita pakai Zoom saja, tapi kita Zoom itu kita bisa memberikan media, misalnya Bapak tayangkan medianya, kemudian Bapak catat di situ ya, karena kan fitur Zoom itu bisa memungkinkan Bapak untuk melakukan catatan-catatan gitu ya, menambahkan catatan-catatan atau gambar, itu yang biasanya saya lakukan. Jadi ketika saya ngajar di mikro pun saya pasti mencoret-coret di layar gitu ya. Oh, ini untuk menurunkan fungsi permintaan, fungsi penawaran dan seterusnya, itu ya dari situ akhirnya. Karena ya memang peserta didik kita itu tidak semuanya memahami kalimat-kalimat yang kita bisa berikan gitu ya. Tapi kalau sudah ada actionnya, ada yang ditunjukkan langsung show up dari situ, angka-angkanya langsung dituliskan, nah justru dia lebih memahami itu Bapak. Ya, jadi kalau menurut saya seperti itu. Ya memang sangat susah yang bisa kita lakukan dengan karakteristik mata pelajaran yang mungkin harus full numerik gitu ya, dan kronologis yang dituntut. Nah, daring ini memang ada effort tersendiri dibandingkan mata pelajaran yang mungkin bisa istilah-istilah saja atau teori-teori saja itu ya, itu membedakan outputnya nanti pasti beda. Nah, untuk keefektifan pembelajarannya pasti daring ini ya memang kalau dikatakan efektif tidak efektif ya memang tidak seperti, jadi tolak ukurnya kita bisa tidak bandingkan dengan face to face Bapak Ibu. Jadi kalau ditolak ukur face to face ya pasti nggak sama gitu ya. Jadi pasti daring kita bandingkan dengan face to face ya pasti beda. Wong face to face kan kita langsung datang ke kelas, siswa datang ke kelas, kemudian daring ya kita online, secara online. Nah, tidak bisa kita ukur perbedaan karakteristik face to face sama online, itu pasti sangat berbeda dan pasti sangat jauh. Masing-masingnya punya kelebihan sama kekurangannya sendiri-sendiri. Jadi kalau menurut saya seperti itu Pak Ainul. Monggo kalau Bapak Ibu guru yang lain bisa memberikan sharing pengalaman yang sesama mengajar full angka ini seperti apa, ada ilmu-ilmu turunan, kurva-kurva, monggo silakan kalau misalnya ada sharing. Nah, tadi sambil yang di chat ada banyak ya yang menggunakan feedback, ada yang menggunakan e-learning, kemudian ada yang memakai WA, jadul tapi mantap, ya saya setuju juga gitu ya. Yang penting feedbacknya itu masuk dan bisa difahami. Artinya memang itu merepresentasikan pengalaman yang dirasakan oleh siswanya Bapak Ibu, tidak masalah. Melalui Google Form juga boleh, yang penting itu memang feeling asli, feeling original yang dirasakan oleh siswanya Bapak Ibu, dan itu bisa kita jadikan acuan untuk Bapak Ibu memperbaiki kegiatan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan. Seperti itu Pak Ainul, semoga menjawab, atau mungkin ada sharing Bapak Ibu yang lain boleh. Inti tadi gitu ya. Dia tidak menyimak pembelajaran di awal misalnya, kemudian dia tidak ikut simulasi gitu ya. Misalnya akhirnya dia tidak bisa mengerjakan soal evaluasi. Nah, itu kan bisa kita buat strategi yang seperti itu. Yang penting sekreativitasan masing-masing Bapak Ibu ya, untuk membuat atau untuk memaksa, ya bukan memaksa ya, atau untuk mewujudkan bagaimana siswanya kita itu rindu akan sosok kita gitu ya. Atau mata pelajarannya kita itu memang ditunggu-tunggu gitu ya. Nah, kehadiran kita itu memang tidak secara nyata, tapi secara virtual itu memang ditunggu-tunggu oleh siswa kita. Nah, berarti kita bisa membuat variasi pembelajaran yang seperti itu. Ya, mereka tidak akan bisa mengerjakan evaluasi manakala dia melewatkan ada fase yang dia tidak ikuti. Mungkin itu Bu Siti Fatona strateginya, salah satunya ya, meskipun mungkin Bapak Ibu yang lain sudah punya strategi-strategi yang lain. Ya, terima kasih Bu Yani terkait pertanyaan dari Bu Siti Fatona. Jadi harus ada efek kejutnya gitu ya Bapak Ibu untuk biar peserta didik kita itu juga tidak di awal saja nampang absen. Nah, setelah itu dia hilang, atau istilahnya kita di ghosting gitu. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Agung Santoso.
Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya Ibu, untuk kedepannya kita sebagai guru dituntut untuk melakukan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Bagaimana cara kita melakukan inovasi pembelajaran yang efektif menggunakan e-learning agar kita dapat mengukur kompetensi literasi pada siswa secara maksimal. Nah, itu tadi pertanyaan dari Pak Agung Santoso, Bu Yani. Monggo silakan bisa ditanggapi. Ya, terima kasih Bu Anissa. Jadi pertanyaannya Pak Agan. Dan otomatis pasti dibutuhkan skill yang namanya kemampuan untuk literasi ya, baik itu literasi yang numerik ataupun literasi yang ada ya, reading ya, berkaitan dengan literasi reading itu pasti dituntut gitu ya. Jadi contohnya saja mungkin sederhananya saja gitu ya. Ketika ada data gitu kan, kemudian ada misalnya di situ ada pamflet tentang COVID gitu ya. Ada semacam data tentang pergerakan COVID, kasus COVID dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada beberapa tabelnya, ada beberapa diagramnya gitu ya. Nah, berarti kan dia belum memahami yang namanya literasi numerik gitu kan, yang ada yang di sekitaran kita, ataupun literasi reading yang ada, yang itu memang wajib Bapak Ibu ya dimiliki oleh masing-masingnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya pembelajaran multimodal. Jadi ada salah satunya pembelajaran multimodal. Pembelajaran multimodal itu kita bisa kombinasikan dengan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan gitu ya. Nah, kita bisa masukkan ke situ gitu ya. Kita bisa kemasukkan ke dalam satu pembelajaran yang mau kita masukkan ya. Jadi misalnya Bapak Ibu menerangkan ada di situ, Bapak Ibu mau melihat sih bagaimana sih literasinya peserta didik saya. Saya contohkan ekonomi dulu saja ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya saya mengajar materi tentang ekonomi yang berkaitan dengan inflasi gitu ya. Ada topik inflasi misalnya. Nah, inflasi dan indeks harga. Nah, di situ saya kombinasikan, misalnya siswa saya itu harus paham tentang data, kemudian harus ada paham tentang gambar, harus ada paham tentang tulisan atau ulasannya yang berkaitan dengan itu gitu ya. Nah, saya cari artikel yang di dalamnya di situ artikelnya saya kombinasikan ada diagramnya gitu ya, ataupun ada tabelnya misalnya. Nah, dari situ nanti siswanya diminta untuk memberikan deskripsinya, atau siswanya untuk diminta menganalisis dari ulasan sumber referensi yang saya berikan. Nah, nanti siswa saya dia harus bisa menganalisis seperti apa sih situasinya atau kondisinya, atau seperti apa sih permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan kebijakan apa yang tepat dan seterusnya. Misalnya begitu gitu ya. Nah, itu salah satunya yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, namanya pembelajaran multimodal. Jadi metodenya ya sebenarnya bisa dikombinasikan dengan kosakata, istilah-istilah gitu ya. Nah, ada gambarnya, ada tulisannya, ada tindakannya gitu ya. Dan jalan tertentu yang sesuai dengan karakteristik yang Bapak Ibu bina gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia mungkin, nah bahasa Indonesia kan ada teks narasi misalnya, atau ada teks deskripsi misalnya, atau ada teks apa ya, berbagai macam jenis teks itu. Nah, silakan dikombinasikan dengan mungkin ditambahkan ada literasi numerasi di situ gitu ya. Jadi kan sekarang untuk melihat tematiknya siswa saat ini itu kan kita bisa mengintegrasikan interdisiplineri ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia nyel gitu ya, tapi bisa bahasa Indonesianya dikombin dengan ekonomi gitu kan. Atau misalnya ekonominya dikombin dengan matematika gitu. Jadi kita masukkan berbagai macam literasi numerik yang ada di situ. Misalnya tadi ada teks narasi tentang COVID gitu ya misalnya, atau teks deskripsi tentang COVID. Nah, ditambahkan dengan ada unsur
chartnya, kemudian atau ada unsur-unsur tabelnya, atau ada bagan tentang penularan COVID dan seterusnya. Nah, itu justru bisa menambah yang namanya skill siswanya Bapak Ibu terkait literasi numerasi seperti itu. Karena memang saat ini era revolusi industri salah satunya harus memiliki skill yang namanya literasi numerasi, literasi yang lain-lain juga ada, termasuk juga literasi teknologi Bapak Ibu. Seperti itu Bu Anissa, semoga menjawab pertanyaannya Pak Agung Santoso. Kalau dari Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin mau menyangga atau mau menambah jawaban, saya sangat terbuka sekali Bapak Ibu, monggo. Saya kembalikan ke Bu Anisha. Baik, demikian tadi apa yang dapat disampaikan Bu Yani terkait dengan pertanyaannya Pak Agung Santoso. Pak Agung Santoso mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup penjelasannya tadi? Pak Agung Santoso? Mungkin lupa di-unmute Bapak speakernya. Oke, baik. Dari Bapak Ibu peserta yang lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, untuk sesi pertama pada pagi hari ini saya kira cukup nggak Bapak Ibu? Nah, ini masih ada sesi daring yang kedua, yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juli. Nah, itu nanti adalah terkait dengan penerapan inovasi pembelajaran tersebut pada beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Jadi saya harap sebelum mengikuti pelatihan yang tahap keduanya, Bapak Ibu sudah mempersiapkan dulu materi yang akan digunakan atau dimasukkan ke dalam media-media tersebut. Bisa nanti materinya berupa PPT. Nah, biasanya kan kalau Bapak Ibu sudah punya tuh ya PowerPoint yang akan digunakan untuk mengajar. Nah, di situ nanti bisa dimanfaatkan ke dalam beberapa aplikasi-aplikasi yang tentunya tidak berbayar yang nanti akan kita praktekkan secara langsung begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu punya beberapa soal atau kuis yang sudah dirancang sebelumnya yang biasanya mungkin akan digunakan untuk ujian baik pretest maupun post-test kepada peserta didiknya. Nah, itu nanti bisa digunakan juga begitu. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan untuk kegiatan pada hari Rabu. Jadi hari Rabu wajib mengikuti lagi begitu. Nah, yang untuk hari Rabu kegiatannya nanti tidak dilaksanakan pada jam 8 tapi dimulai pada jam 9. Jadi langsung sudah dibuka oleh Bapak Ketua Jurusan kami pada hari ini. Nah, nanti untuk yang hari Rabu acaranya dimulai jam 9 nih Bapak Ibu. Jam 9 pagi. Nah, ini tadi keterlambatannya karena masih menunggu dari beberapa teman-teman lain yang belum join. Jadi saya harapkan nanti yang hari Rabu itu kita bisa mulainya jam 9 tepat. Jadi nanti setengah 9 insya Allah itu sudah saya open untuk Google Meet-nya dan kita bisa mulai lebih tepat waktu di jam 9. Karena kan terkait dengan praktik jadinya bisa jadi agak lama begitu. Nah, jadi saya harap semuanya sudah disiapkan. Nanti untuk hari Rabunya Bapak Ibu juga bisa praktik secara bersama-sama sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ampu atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu begitu. Jadi tidak harus di ekonomi begitu. Nah, dari sini apakah penjelasan saya bisa diterima? Bisa, Ibu. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan atau unek-unek yang ingin disampaikan lagi, saya kira untuk hari ini Bapak Ibu
Terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan pelatihan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada minggu depan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Sri Handayani tadi bisa bermanfaat untuk pengetahuan Bapak Ibu ke depannya terkait dengan media pembelajaran online dan segala macam inovasinya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.